Alhamdulillah, walladzi ja'ala lakum al-arda firashan was-samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa'akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bittaqullah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa ta'budu nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan yang kita miliki kecuali datangnya dari Allah, pertolongan dari Allah, rahmatnya Allah, barokah dari Allah. Termasuk hari ini kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah ini karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hai orang-orang beriman, bersungguh-sungguhlah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu mati, janganlah kamu meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan muslim, kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah, kecuali dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surat Ali Imran ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, kita ini adalah manusia. Manusia itu adalah hamba. Hamba itu tugasnya adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah manusia yang tugasnya adalah abdi. Abdi itu berarti mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para jamaah rahimakumullah, sebagai seorang manusia harus terus menyadari, harus tetap mengembalikan esensi, harus selalu berada di atas kebenaran Allah, dan tujuan utama kehidupan manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia itu adalah di antaranya di Al-Quran surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas utama kita ini harus terus kita pantau, harus kita prioritaskan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirin rahimakumullah, ibadah ini kemudian kita nikmati. Ibadah ini kemudian kita hayati. Ibadah ini kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi sebuah kewajiban bagi kita. Ibadah itu juga merupakan kebutuhan bagi kita, dan ibadah itu merupakan ekspresi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, akhirnya ibadah ini bukan sebagai beban, bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi sebuah kebutuhan kita semua dan sebuah ekspresi untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu tidak ada kamus pensiun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu harus terus dilakukan sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Siapa yang bisa membatasi ibadah kita? Hanya maut yang bisa membatasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surat Al-Hijr surat 15 ayat 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka, dan sembahlah Tuhan hatta ya'tiyakal yaqin, sampai yakin ajal datang kepadamu. Hadirin rahimakumullah, melihat surat
Al-Hijr ayat 39 ini berarti manusia itu tidak ada kata pensiun, tidak ada kamus pensiun dalam beribadah kepada Allah. Terus dilakukan sampai ajal datang dan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kalau mataul hayatid dunia, kesenangan kehidupan dunia di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 13, itu boleh pensiun. Misalnya ketika orang itu bekerja dalam institusi tertentu dibatasi oleh usia, dibatasi oleh umur, maka dia harus pensiun karena ada batasan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, oleh institusi tersebut. Ketika manusia itu justifikasi oleh dokter, misalnya ada penyakit tertentu yang harus tidak boleh makan gula, tidak boleh makan asin, atau tidak boleh makan lemak misalnya, maka kita harus pensiun karena kita harus meninggalkan itu demi kemaslahatan bagi kita semuanya. Tetapi hal-hal yang bersifat dengan ibadah, maka tidak ada kata pensiun dalam beribadah kepada Allah SWT. Justru ibadah kepada Allah itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ibadah kepada Allah itu harus terus diusahakan, harus terus diprioritaskan, harus terus diprogramkan, sehingga ibadah itu merupakan sebuah program kehidupan kita semuanya. Hadirin rahimakumullah, sampai Allah terus meridhoi kita semuanya. Di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 6, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastaqimu ilaihi wastaghfiru, maka tetaplah kamu pada jalan yang lurus menuju kepadanya, wastaghfiru, dan mohon ampunlah kepadanya, kepada Allah Subhanahu. Jadi kita ini terus harus ada di jalan kebenaran Allah dan terus harus beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, intinya para jamaah rahimakumullah, ibadah itu tidak boleh kemudian dilakukan hanya untuk sekedarnya, dilakukan dengan sembrono. Maka ibadah itu harus dimanajemen dengan baik, harus diprogramkan dengan baik. Ketika sholat jamaah misalnya, maka kita harus program dalam otak kita menurut NLP, Neuro Linguistic Programming, diprogram dalam otak kita. Misalnya nanti sholat asar itu style sholat jamaah di mana, maka kita bayangkan nanti sholat asar kalau di Masjid Al-Ihlas, maka tepat sholat asar saudara akan duduk di mana, seperti yang kita bayangkan duduk di mana, itu akan datang di sini. Ketika nanti sholat subuh sampai sholat subuh, maka sholat subuh itu di mana kita sholat subuh, maka kita programkan dalam otak kita, maka insya Allah seperti yang kita programkan itu, di mana kita dan jam berapa kita bisa hadir di situ. Misalnya pukul 45 menit saya sudah harus hadir di masjid itu dan harus ada duduk di sebelah sana, maka seperti itu persis jam 45 menit sebelum subuh saudara sudah bisa hadir di masjid yang kita programkan sesuai dengan otak yang kita program. Hadirin rahimakumullah, begitu juga baca Al-Quran itu juga harus terus diprogram. Karena para jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat mushaf Al-Quran itu jumlahnya 6.236 ayat. Kalau kita program misalnya, kita program satu ayat satu hari. Misalnya hari ini kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita lihat artinya. Besok Alhamdulillahirabbil alamin, kita lihat artinya. Kalau hanya satu ayat itu kita baca satu hari, maka 18 tahun saudara akan khatam Al-Quran itu. Tetapi kalau dibalik 18 ayat per hari kita baca, tiap hari kita prioritaskan membaca 18 ayat, maka 1 tahun saudara akan khatam di Al-Quran itu. Ini kita program. Begitu juga misalnya kita baca 50 ayat per hari, maka proses 4 bulan saudara khatam di Al-Quran itu. Kalau misalnya setelah sholat zuhur kita baca 10 ayat, setelah asar 10 ayat, terus sampai subuh 10 ayat, maka 50 ayat per hari, 4 bulan saudara akan khatam membaca Al-Quran mulai surat mulai surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, Al-Imran sampai Anas, maka saudara akan 4 bulan
itu hatam membaca Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, karena Rasulullah SAW itu juga menerima Al-Quran itu tidak secara langsung terus begitu tiba, tetapi hampir 22 tahun secara berangsur-angsur. Ini menunjukkan bahwa ketika kita ini memprogramkan membaca Al-Quran, kita hayati Al-Quran, kita membaca, kita belajar Al-Quran, maka insya Allah seperti programnya Allah Subhanahu wa taala memprogram kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kalau dunia bisa kita program, mengapa ibadah tidak kita program? Sebagai contoh ilustrasi yang paling mudah para jamaah rahimahullah. Ketika kemarin itu Idul Fitri 1 bulan yang lalu, itu Kamar Dagang Indonesia itu Kadin itu mencatat lebih dari 193,6 juta, hampir 200 juta orang itu melakukan perjalanan untuk bisa silaturahim di Indonesia itu. Hampir 200 juta. Dan itu kalau rata-rata menghabiskan uang 3,2 juta dari 48 juta keluarga, maka uang yang beredar waktu itu 157,3 triliun. Ini menurut catatan Kadin. Bahkan analisis sebuah media, akumulasi dari jumlah perkiraan uang yang beredar waktu Idul Fitri itu mencapai 313,6 triliun. Artinya hampir 300 triliun itu bisa berputar waktu Idul Fitri, dan hampir 200 juta orang itu bisa bergerak kemana-mana. Mengapa itu dilakukan? Ternyata rata-rata saudara-saudara kita itu 1 tahun yang akan datang itu sudah kita program. 1 tahun yang akan datang sudah diprogram mau pulang kemana dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang diprogram itu akan menjadikan sebuah kita kemudahan. Dan apalagi ibadah kepada Allah, maka insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rajin beribadah kepada Allah, maka Allah akan memberikan jaminan, akan memberikan keringanan, akan memberikan keberkahan dalam hidupnya. Dan akan mudah, ringan dalam beribadah. Tidak ada beban. Misalnya, kalau sudah biasa tahajud, biasa sholat jamaah, biasa membaca Al-Quran, maka ketika tidak melakukannya, ada sesuatu yang hilang. Itulah sesuatu yang hilang itu adalah keinginan kita itu, dan itulah yang terbaik. Dan ketika orang itu melakukan ibadah yang baik, akan muncul ide-ide terus untuk memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sujudnya diperbaiki, rukuknya diperbaiki, terus diperbaiki, apapun diperbaiki, maka insya Allah akan terus semakin lama semakin baik. Para jamaah rahimakumullah, akhirnya kalau orang ini rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah terus memberikan solusi dari masalah-masalah yang dihadapi. Bahkan Allah akan memberikan solusi dari masalah yang belum dihadapi. Ini luar biasa. Ketika orang ini ibadahnya baik, tidak hanya masalah yang diselesaikan, tetapi masalah yang belum datang itu sudah diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Qul amantu billahi tsumma istaqamu." Katakanlah aku beriman kepada Allah, lalu beristiqomah kepada Allah SWT. Terus konsisten menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang-orang yang selalu berzikir, bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti doa Mu'ad bin Jabal yang diberikan oleh Rasulullah SAW, sebuah hadiah. Hadiahnya Rasulullah bukan berupa benda, bukan berupa cincin, bukan berupa emas, tetapi berupa doa kepada Mu'ad bin Jabal, seorang pemuda dari Ansor yang luar biasa. Doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang selalu berzikir kepadamu. Wa syukrika, jadikan kami orang yang selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan jadikanlah kami orang yang selalu terus beribadah yang terbaik kepadamu. Mudah-mudahan kita semuanya, hadirin semuanya, anak-anak cucu kita semuanya dimudahkan menjadi orang-orang yang selalu berzikir, bersyukur dan beribadah kepada Allah sampai ajal menemui mereka semuanya. Wa qur bifir wa anta khairur rahimin.
الحمد لله والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. يا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Al-Quran surat Ali Imran ayat 102. Hai orang-orang beriman, bersungguh-sungguhlah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu meninggalkan dunia ini, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Hai orang-orang beriman, bersungguh-sungguhlah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kamu semua bicara dengan bicara yang benar, yang lurus. Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan memperbaiki amalan kamu. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Wa may yuti'illah wa rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faqad faza, maka sungguh dia akan mendapatkan kemenangan, fauzan adzima, kemenangan yang sangat agung, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang beriman, bersungguh-sungguhlah bertakwa kepada Allah. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kamu perhatikan apa yang sudah diperbuat untuk hari esok ketika kita bertemu dengan Allah. Ketika nanti liqa'ah Rabbi, bertemu dengan Allah. Wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu sangat teliti terhadap apa-apa yang kita kerjakan. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ma yakafi mazida, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karamati. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah, dosa orang-orang yang beriman, ya Allah, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah, dosa kedua orang tua kami, ya Allah, bapak dan ibu kami. Kasihani mereka berdua sebagaimana mereka berdua mengasihani aku sejak kecil, ya Allah. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, luruskan hati kami selalu berada di atas kebenaran, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli sholat, ya Allah. Juga keturunan anak-anak kami, ya Allah, seperti doa Nabi Ibrahim, Rabbi jali muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, berikanlah kekayaan ilmu kepada kami, ya Allah, ketinggian budi pekerti, angkatlah kami dengan takwa, baguskanlah kami dengan kesehatan. Ya Allah, berikanlah kesehatan badan kami, kesehatan pendengaran kami, kesehatan penglihatan kami. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyani bil hilmi wa akramani bit taqwa wa jamai bil afiyah. اللهم اعفني في بدني، اللهم اعفني في سمعي، اللهم اعفني في بصري، لا اله الا انت. اللهم ادفع عنا الغلا والبلاء والوباء والفحش والمنكر والسيوف المختلفه والسدائد والميخان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا اندونيسيا خاصه ومن فلسطين ومن بلدان المسلمين عامه إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.